Oke, assalamualaikum. Hari ini gue pengen ngebahas tentang DJI RS3. Ini adalah gimbal terbaru dari DJI. Dan seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. Sebelah gue udah ada DJI RS3. Dan kali ini gue pengen ngebahas tentang basic aja, nggak akan ribet-ribet. Semoga bisa lo pahami dan juga bisa menyukai. Gue mau cobain the real life test gitu ya, tes yang bener-bener gue cobain di luar. Gimana hasilnya mungkin lo bisa judge sendiri dan lo bisa kasih komentar nanti di bawah ya. Oke, secara basic sendiri gue akan ngetes sebagaimana orang menggunakan gimbal pada umumnya, nggak akan ribet-ribet. Yang pasti gue akan cobain dulu jalan dengan posisi tegap dan orangnya akan jalan di depan. Oke, ini adalah hasil tanpa gimbal. Kalau misalnya kita jalan dan pegang kamera akan seperti apa? Dan ini adalah hasil dengan gimbal DJI Ronin S3. Nah, mungkin kita akan cobain juga untuk lari seperti apa. Kalau lari tanpa gimbal kayak gini. Nah, ini adalah hasil dari lari menggunakan gimbal RS3. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak challenging juga. Kita akan coba drop kamera kita ke bawah. Nih, seperti ini. Di bawah tanah nih, dekat tanah. Dan ini akan lebih susah buat pegang kamera, Pak. Yang pasti kalau kita cuma handheld doang, tanpa alat bantuan apapun. Dan kalau kita cobain jalan, itu akan sangat sulit. So, kita cobain jalan pakai handheld dengan di bawah tanah seperti ini. Let's go. Nah, sekarang kita cobain menggunakan gimbal di low angle dan kita cobain dolly in. Let's go. Oke, itu akan lebih rapih, tapi kita belum cobain lari-larian. Kita cobain lari-larian tanpa gimbal seperti apa? Di bawah tanah kayak gini. Oke, ini adalah hasil pakai gimbal lari-larian pakai low angle. Let's go. Nah, itu semua adalah real life test yang gue lakuin tanpa ada warp stabilizer, tanpa ada bantuan editing apapun, tanpa ada kelicikan. Intinya itu adalah hasil dari kameranya ini tanpa dinyalain juga in body stabilization-nya supaya tidak menjadi licik gitulah ya. Intinya ini adalah real testnya outdoor seperti apa hanya menggunakan DJI Ronin S3. Dan emang bisa gue bilang ini emang udah bagus banget, Pak, karena gue biasanya selalu calibrate auto di DJI ini. Sejauh ini gue punya gimbal, kadang auto calibrate itu suka tidak akurat, tapi kali ini gue merasa sangat cocok dengan calibrate autonya bawaan dari dia, karena gue sering ganti lensa, kadang 85, kadang 50, 35, dan itu harus selalu di calibrate ulang. Makanya itu dia akan sangat cepat kalau misalkan gue ganti lensa, langsung calibrate dan langsung oke, ready to go. Selain dari itu juga fitur yang membantu gue adalah auto lock-nya. Oke, semua gimbal punya fitur lock supaya bisa kayak gini. Tapi mungkin gak semua gimbal bisa kayak gini. Kita coba turn on dan oke, ini udah nyala, Pak. Look, wih, gitu ya. Ini udah nyala. Dan kalau gue selesai pakai, biasanya gue selalu matiin dan cep lock. Terlalu ribet, Pak. Look at this. Canggih, Pak. Ini udah lock dan gampang buat dibawa-bawa. Emang ini kelihatan besar, tapi lo jangan lupa sama salah satu hal yang ada di sini. Kita bisa unlock dia dan kita bisa angkat dia. Dia bisa dicabut jadi dua seperti ini. Pak, lo lihat, Pak. Ini ringkes banget, Pak. Dan lo tinggal pasang, udah lo ready to go intinya.
Tadi gue cobain ke cafe juga sebenarnya, cuman ternyata bukan ide bagus untuk buat konten karena di sana malah jadinya makan. Tapi gue dapetin beberapa shot dan gue praktek juga dengan dolly in dolly outnya. Di sini ternyata hasilnya lu bisa lihat sendiri dah. Oke, intinya kelebihan yang tadi udah gue sebutin seperti quick launch, kita bisa langsung nyalain gimbalnya. Setelah dia di lock, dia ngelock sendiri dan dia ngebuka sendiri gitu. Dan gue matiin, dia akan ngelock sendiri juga dan ready to go untuk lu cabut langsung misalkan mau jalan. Selain dari itu juga dia punya payload yang cukup berat, yaitu 3 kg. Jadi lu bisa taruh kamera yang berat di atas ini. Kuat pak, 3 kilo lu bayangin. Ini juga bisa dibilang udah professional stabilization karena gua rasain ini hasilnya emang cukup bagus. Salah satu yang dibilang memudahkan di sini ada fitur pindah mode pak. Lu nggak perlu touch layarnya meskipun dia bisa touchscreen juga. Di sini udah ada nih, ada PTF yaitu Pan Tilt Follow, dan juga di sini ada PF yaitu Panning Follow, dan juga FPV yang mana ya bisa dibilang POV lah. Ini bisa semua arah. Ini panning, tilting, dan rotate juga ready to go. Dan satu hal lagi, lu pencet M ini langsung sport mode. Ini bisa gerak cepet banget pak. Set buat bikin sport, basket apapun ini udah bisa di sport mode. Dan kalau lu lepas kembali lagi ke mode normal. Dan kita akan cobain controlling joystick. Nah, untuk kegunaan ini sendiri lu bisa pakai buat apapun sebenarnya, tergantung dengan kebutuhan lu. Misalkan lu sebagai kameramennya dan juga lu pengen dioperasiin pergerakan kameranya sama orang lain, bisa banget gitu ya. Jadi lu tinggal pegang aja biar orang lain yang ngatur pergerakannya di sini. Atau lu misalkan mau taruh nih gimbalnya di mana jauh dari lu dan lu mau bikin shot dengan pergerakan yang lu pengen cuman pakai smartphone doang. Dan lu bisa atur semuanya, smoothness dan speednya di sini. Di smartphone di sini. Dan selain dari itu juga lu bisa virtual joystick. Lu bisa atur joysticknya di sini. Pan, tilt, dan rollnya lu bisa atur sendiri juga. Ini gue bikin dia muter-muter. Oke. Jadi lebih gampang diatur di smartphone di sini. Selain itu juga ada time lapse, track, dan gaming controller. Lu bisa kontrol dengan gaming controller dan juga lu bisa bikin tracking mode seperti Peter McKinnon pernah lakuin itu. Nah, sekarang dibanding RS yang dulu, yang kedua, ini layarnya ini udah lebih besar di RS3. Lu bisa atur semuanya di sini. Joystick speed segala macam lu bisa set di sini, touchscreen. Touchscreennya udah enak banget, lu bisa slide dari atas, lu bisa lock, bisa connect ke Bluetooth dan juga silent mau berisik atau enggak, bisa setting semuanya. Dan ini sudah sangat enak pak, dan langsung nyaman kalau misalkan lu pakai kamera dengan lensanya yang ganti-ganti seperti yang gua selalu lakuin. Dan di package-nya pun lu bisa dapetin ini adalah ya mungkin grip extendernya biar lu bisa pegang lebih nyaman. Lu bisa pasangin ini dimanapun, di sini ada, di kanan dan juga di kiri ada. Tergantung kebebasan lu mau di mana. Nah, ini kalau dipasang lu bisa pegang seperti ini. Jadi bisa pegang dua tangan lah, lebih stabil lagi. Dan selain dari itu lu bisa custom juga belakangnya ini mau kayak gimana. Oke. Bam. Gitu ya. Dan lu juga bisa konekin ke smartphone tadi dan lu bisa rekam lewat smartphone untuk segala macamnya, dan juga bisa atur-atur, dan lu juga bisa ngatur fokus pakai alat tambahannya di sini pak. Di sini juga ada follow focus yang bisa lu pasangin ke lensa di sini, dan udah connect ke kamera. Lu bisa atur semua fokusnya di jari depan sini. Di sini lu bisa atur fokus kontrolnya. Lebih enak pak untuk manual focusing ya, daripada lu harus ke depan gini tangannya, gak usah. Oke, di dalam dusnya sini lu bisa dapetin soft case-nya, dan juga di dalamnya ada gimbal dan juga aksesoris lainnya. Jadi selain dari lu dapet gimbalnya, lu bisa bawa-bawa kemana-mana dengan soft case-nya ini, sangat membantu sekali. Mungkin segitu aja review gua kali ini, sangat basic sekali.
Dan cocok atau enggak dengan lu, pastinya itu tergantung dengan lu sendiri. Tapi kalau menurut gue, ini dengan teknologi terbarunya udah sangat oke. Lu bisa cek di description di bawah untuk beli DJI Ronin S3 ini. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Assalamualaikum and